Nah, ini dia kita bahas tentang klasifikasi makhluk hidup bab kedua. Apa yang dimaksud? Kalau kita bahas di sini ada seekor kupu-kupu atau butterfly. Dia ini sedang berada di atas pucuk daun. Dia melakukan penyerbukan. Nah, ternyata dilihat dari struktur tubuh kupu-kupu ini memiliki variasi warna yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah sirip dan bagian warna. Ada warna kuning, ada warna birunya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada peta konsep dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri atau mengelompokkan. Di mana klasifikasi makhluk hidup ini yang dipelajari adalah ada 5 kingdom ya. Ada 5 kingdom yang terdiri atas Monera ya, kemudian Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Ingat ya, apa pertama? Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Sedangkan yang kita pelajari adalah susunan taksonia dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya, di sini ada dunia atau kingdom, kemudian divisi atau filum. Ya, divisi itu untuk siapa? Filum itu untuk siapa? Ada kelas, kemudian bangsa atau ordo, suku atau family, marga atau genus, jenis atau spesies. Nah, kemudian metode penamaannya ilmiah disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, ini belum pernah dibahas nih tentang binomial nomenklatur, ada yang tertinggal. Nah, kita pelajari yang pertama adalah keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keberagaman bentuknya, ya, ukuran, habitat atau tingkah lakunya. Nah, ya, di mana makhluk hidup ini, ya, dia ini salah satu hewan yang sangat dilindungi. Salah satunya adalah gajah. Gajah termasuk makhluk hidup yang sangat dilindungi atau endemik. Nah, keberagaman bentuk, ukurannya besar, tinggi, habitatnya di gurun, habitatnya di hutan, di tanah tandus, tingkah lakunya seperti apa ya. Kemudian perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Apa namanya? Variasi atau perbedaan yang terjadi antar individu. Jadi misalnya gajah Sumatera dengan gajah yang ada di Jawa, ini variasinya berbeda-beda, fisiknya beda, bentuknya beda, ukurannya beda, habitatnya juga beda. Nah, itu namanya variasi, ya. Kemudian klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Ya, klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, ini contohnya bunga. Kita akan mengelompokkan atau mengklasifikasikan mana bunga yang termasuk dilindungi, mana juga bunga yang variasinya baru, warnanya juga berbeda-beda. Nah, ini klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, ini ada seorang ilmuwan. Kemarin sudah dibahas tentang seorang ilmuwan namanya Carolus Linneo, seorang ilmuwan di pakar pengklasifikasian makhluk hidup. Beliau adalah salah satu pakar di bidang tumbuhan yang menganalisiskan tumbuhan. Tapi di sini klasifikasi adalah suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi dia akan melihat persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup kita kenal namanya taksonomi. Apa namanya? Taksonomi atau ilmu yang mempelajari pengklasifikasian makhluk hidup, ya.
namanya taksonomi. Jadi kalau kamu menjadi seorang ilmuwan, ingin mengelompokkan tumbuhan ini jenisnya apa, tumbuhan ini jenisnya apa, diklasifikasikan jadi satu, namanya taksonomi. Orang tersebut adalah orang yang mempelajari ilmu klasifikasi makhluk hidup. Namanya apa? Takso, taksonomi. Nah, bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus ya. Jadi kita kenal bapak tumbuhan atau bapak taksonomi. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini ya. Nah, inilah seorang penelitian ilmuwan dari Eropa. Rambutnya menarik sekali ya, orang dulu. Nah, ini klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah tahapan mengklasifikasikan. Ini hewan apa kira-kira? Kucing ya. Nah, ini apa? Kelinci. Ini hewan burung. Ini hewan apa ya? Hiu atau lumba-lumba atau paus? Oh, lumba-lumba. Pasti berbeda jenisnya. Variasinya juga berbeda. Nah, tahapan yang dilakukan oleh Linnaeus bahwa beliau mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup itu. Oh, ini jenisnya kucing. Oh, ini jenisnya kelinci. Nah, ini jadi dia mengidentifikasi, menentukan ciri-cirinya. Oh, ciri-cirinya kucing seperti ini. Oh, ciri-cirinya kelinci seperti ini dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Nah, beliau akan melakukan persamaan. Apa sih persamaan antara hewan kucing dengan anjing misalkan? Apa persamaannya? Sama-sama memiliki kaki empat atau sama-sama dia mau memakan daging. Nah, ini persamaan. Contoh ya, contohnya saja. Kemudian apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Nah, apabila kucing dengan anjing misalnya memiliki perbedaan, maka dia dipisahkan. Dipisahkan apa? Dipisahkan dari individu untuk dibuat kelompok tertentu, kelompok yang baru. Nah, ternyata anjing itu ada jenis-jenis yang lain. Kucing juga ada jenis-jenis yang lain. Nah, walaupun sama-sama pemakan daging misalkan ya. Nah, ini contoh hewan-hewan yang sudah dikelompokkan. Ada kucing, ada kelinci, ada burung, ada ikan. Nah, macam-macam jenis ikan juga ya. Ini termasuk mamalia. Ini mamalia. Ini apa? Termasuk aves ya. Nah, kemudian ini termasuk Pisces. Nah, ini klasifikasi makhluk hidup dilihat dari urutan taksonnya. Urutan takson dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama adalah life. Nah, dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson ya, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan. Ciri-ciri yang umum hingga yang khusus. Jadi ini makhluk hidup kita urutkan dari yang mulai tertinggi sampai yang terendah. Atau dari yang jauh sampai yang dekat. Nah, namanya tingkatan. Disebut takson. Suatu tingkatan makhluk hidup disebut takson. Jadi tingkatannya namanya takson. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Jadi kalau semakin dikit persamaannya, oh dia sama ini doang tapi nggak banyak yang mirip-miripnya. Ya maka semakin jauh kekerabatan antara keluarga dari hewan ini. Nah, kita lihat susunan taksonnya atau tingkatan taksonnya. Yang pertama adalah life atau hidup. Pertama, kehidupannya, kemudian domainnya paling terbanyak apa. Kemudian urutan ketiga kingdom. Dari kingdom ke phylum. Phylum itu juga ada divisi juga. Kemudian ke kelas. Kelas order, ordo atau order. Kemudian family, ya, genus yang terakhir spesies. Jadi yang sering digunakan adalah dari urutan kingdom sampai spesies untuk takaran anak SMP ya. Dari kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ya, paham ya sampai sini ya? Jelas? Jelas.
Kemudian urutan takson berdasarkan contoh soal. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Ini nama ilmiah dari tumbuhan cempaka. Kamu harus ingat ya, dahulu kala di filum dan divisi berbeda. Kalau masih ingatkah kalian, filum itu untuk tumbuhan atau hewan? Ayo, filum itu untuk tumbuhan. Ingat ya. Jadi kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies itu untuk tumbuhan. Kalau untuk hewan, kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Tahu bunga cempaka ya? Nah, tumbuhan bunga cempaka itu nama latinnya adalah Miselia campaka. Miselia campaka. Kingdomnya apa pertama? Kingdomnya plantae. Kalau tumbuhan itu kingdomnya plantae. Kalau hewan kingdomnya animalia. Filumnya apa? Filumnya spermatopita. Spermatopita. Kemudian kelasnya Magnoliophyta. Ini diteliti oleh para ilmuwan ya. Kemudian ordonya adalah Magnoliales. Kemudian familinya Magnoliaceae atau keluarganya genusnya Miselia. Lihat kalimatnya Miselia, yang terakhir spesiesnya Miselia campaka. Nah, ini campaka ini sebagai spesies, Miselia ini dari genus. Ingat urutannya kingdom, plantae, filumnya spermatophyta, kemudian karena ini tumbuhan pakainya filum bukan divisi, kelasnya Magnoliophyta dari kata kalimat pita. Kalau ordo ciri khasnya selalu kalimat terakhirnya les. Magnoliales. Magnoliales ya, ada lesnya di belakang. Kalau family selalu kalimat terakhirnya Magnoliaceae atau misalkan Chrysophytaeae. Nah, ini Seae ini ciri khas untuk nama dari family. Ya, Magnoliaceae. Bacanya, tulisannya Magnoliaceae. Dibaca Magnoliaceae. Magnoliaceae ya. Genusnya Miselia, spesiesnya Miselia campaka atau bunga cempaka. Paham? Jelas ya? Nah, ini kunci identifikasi atau kunci dikotomi namanya. Atau kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Ya. Nah, apa saja yang dibahas? Nah, jadi kalimat kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik atau lengkap. Berikut contoh kunci identifikasi. 1. Bertulang belakang. 1A bertulang belakang nomor 2. 1B tidak bertulang belakang invertebrata. 2A tubuh selalu basah nomor 3. 2B tubuh tidak selalu basah nomor 4. 3A kulit bersisik jenis dari Pisces. Ya, kelas Pisces. Kemudian 3B kulit tidak bersisik kelas amfibia. Kemudian 4A menyusui anaknya dari kelas mamalia. 4B tidak menyusui anaknya nomor 5. 5A bertelur aves. 5B bertelur dan beranak reptilia. Nah, dari contoh bahwa kita harus tahu pertanyaannya. Apakah ciri-ciri dari hewan yang termasuk kucing? Nah, kalau misalkan soalnya adalah kucing, misalkan ciri-ciri kunci identifikasi kucing. Nah, kalau kucing apa berarti? Kira-kira kucing itu bertulang belakang atau tidak ya? Halo? Kucing bertulang belakang? Ya, kucing bertulang belakang. Maka tulisannya 1A. Bertulang belakang. Ya, kemudian strip. Berarti yang B coret, tidak perlu diisi.
Kemudian tubuhnya selalu basah atau tidak selalu basah? Tidak selalu basah, maka 2B. 1A sudah benar. Kemudian 2B. Kemudian kucing apakah bersisik atau tidak? Berarti tidak bersisik, tapi di sini ada kalimatnya. Pisces itu untuk ikan, amfibi itu untuk kodok atau katak. Tapi kan kucing bukan katak ya. Jadi salah semua. 3A bukan, 3B juga bukan. Ya, kemudian jadi yang benar 1A, 2B, kemudian nomor 4. Menyusui anaknya, tidak menyusui anaknya. Kira-kira kucing itu menyusui atau tidak ya? Menyusui, berarti jawabannya 4A. Ya, jadi 1A, 2B, 4A. Ya, kemudian 5. Apakah dia bertelur, kucing? Tidak, ya. Apakah dia bertelur dan beranak? Tidak juga. Maka jawabannya salah dua-duanya. Coret semuanya. Maka jawaban yang paling benar dari kucing, ciri-ciri kucing identifikasinya adalah 1A, 2B, dan apa? 4A. Betul. Jadi cuma ada 3 jawaban di situ. 1A, 2B, dan 4A. Ya, itulah penjelasan dari kunci identifikasi keyword. Nah, kemudian klasifikasi makhluk hidup pada metode penamaan ilmiah. Nah, bagaimana cara menentukan penamaan itu? Seorang ilmuwan yang bernama Linnaeus, Carolus Linnaeus tadi menggunakan sistem namanya binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Ya, namanya binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Nah, yang pertama adalah aturan sistem binomial nomenklatur. Beliau menggunakan sistem namanya binomial nomenklatur. Nah, terdiri dari 2 kata Latin. Yang pertama, kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini belum pernah dibahas nih. Minggu kemarin tidak membahas ini ya. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, kalimat genusnya. Kemudian kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil. Berarti setelah huruf besar dari genus kemudian spesiesnya hurufnya kecil. Ya, ditulis dengan huruf miring atau digarisbawahi. Boleh tulisannya miring-miring semua, atau kalau mau digarisbawahi, garis bawahi semua. Nah, contohnya seperti ini. Oh, nggak ada nih ya. Nih, contohnya adalah ini. Nih, tadi ya. Contohnya Miselia campaka. Kalau kamu lihat genusnya ini kan M-nya M besar. Ya, hurufnya huruf kapital. Yang lainnya harus kecil. Miselia. Cara penulisannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya nulis spesiesnya, maka kalau kamu tulisannya pingin miring semua nih, tulisannya miring semua, M-nya besar, I-selianya kecil. Nah, ini kan genus nih. Ditulisnya dimiring semua. Nah, ini tulisannya yang kedua, C-nya harus kecil, nggak boleh besar. Campaka. Ya, jadi harus miring semua. Tapi kalau misalkan kamu boleh juga nulisnya pakai huruf garis bawahi, di garis bawahi, maka hurufnya harus besar semua. M-nya besar, I-nya besar, dan itu harus tegak. Miselia hurufnya besar semua, kapital semua, campaka, C-H-A-M-P-A-C-A. Tulisannya besar semua, di garis bawahi. Miselia garis bawahi, campakanya di garis bawahi. Jadi hurufnya besar semua. Paham? Paham ya? Bisa dimengerti? Ya, bisa ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi harus tulisnya seperti ini. Saya berikan contoh seperti ini. Kalau kamu mau nulisnya adalah pakai huruf besar semua, maka tulisannya huruf besar semua. Miselia campaka. Nah, ini kamu harus digaris bawahi. Kalau hurufnya besar semua dan harus tegak lurus. Ya, ini cara penulisan nama ilmiah. Makanya kalau kamu pernah ke Ragunan ke Kebun Raya Bogor atau ke Ragunan, pasti ada nama-nama ikan ya di atasnya. Ada nama-nama simpanse, ya enggak? Kan ada spesies itu tulisannya dimiringin ya, di garis bawahi ya kan? Nah, pernah nggak lihat di situ? Di Ragunan atau di mana? Pernah lihat?
Pernah ya? Nah, ini contohnya Michelia campaka. Kalau tulisannya besar semua, tapi di garis bawahi. Kalau misalkan tulisannya miring, kamu tulis yang huruf besarnya M besar, yang lainnya kecil semua tapi ditulis miring. Ya, begitulah contohnya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah manfaat klasifikasi atau manfaat mengelompokkan makhluk hidup. Memudahkan mengenal makhluk hidup. Kemudian memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang terakhir, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi yang pertama memudahkan mengenal makhluk hidup, manfaatnya. Ini makhluk hidup ini jenisnya apa? Burung itu apakah masuk ke dalam kucing? Tidak. Burungnya burung. Burung itu macam-macam jenis burungnya. Memudahkan mempelajari makhluk hidup. Ya, kedua. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama namanya Kingdomonera. Namanya Kingdomonera. Kingdomonera atau anggota Kingdomonera adalah makhluk hidup bersel satu atau kita kenal namanya uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada sel prokariotik ya, bukan sel eukariotik karena tidak memiliki membran inti. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, anggota Kingdomonera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Nah, ini contohnya ganggang biru nih. Ini ganggang hijau nih, ganggang hijau ya atau ganggang biru juga bisa. Ini seperti ini dia dapat membelah diri caranya. Ya, ini bagian-bagian dalam struktur cyanobacteria atau ganggang biru. Jadi di dalam eh, satu Kingdomonera ini, ganggang biru ini atau kita kenal alga biru, ini banyak kandungannya. Ada dalamnya ada organ-organnya, ada ribosom, ada tilakoid, ada nukleoid, ada tilakoid, ada pisokobilisom. Nah, ini tidak terlalu dibahas secara detail di sekolah SMP ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Kemudian kingdom yang kedua, namanya kingdom protista. Jadi kalau kamu tadi bilang, Pak, ini ada ganggang biru di mana sih ada? Ada. Kalau kamu pernah ke Telaga Warna atau ke apa namanya ke Wonosobo Dieng, ya, ke Telaga Warna atau kamu pernah ke Telaga Putih, ya di daerah Lembang, Bandung itu juga banyak sungai ada danau yang warnanya warna hijau atau warna biru itu berarti banyak makhluk hidup yang terkecil namanya dari bagian dari Kingdomonera. Itu hanya dapat diamati menggunakan mikroskop ya. Kemudian Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau dari sel eukariotik. Tadi kalau sel prokariotik ya tidak memiliki membran inti, tapi kalau sel eukariotik memiliki membran inti. Nah, di dalamnya bersel tunggal, selnya satu atau uniseluler dan multiseluler atau bersel banyak. Protista ini dibedakan menjadi protista mirip hewan, kita kenal namanya protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan, namanya alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Nah, jadi ada 3 protista. Protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, ya, dan protista mirip jamur. Ya, jadi protista mirip hewan namanya protozoa, protista mirip tumbuhan ada alga dan ganggang, protista mirip jamur ada oomycota atau Oomycetes. Nah, ini ada contohnya nih. Yang A macam-macam protozoa. Ini ada amuba, ya, dia bisa memakan tubuhnya sendiri atau memakan parasit yang ada di lingkungannya. Yang pernah dilihatkan di videonya. Kemudian ada Euglena, ya, berwarna hijau. Ini bisa berfotosintesis kalau kamu pernah ke Danau Sunter atau pernah lihat sungai tiba-tiba airnya warna hijau semua, itu berarti banyak kingdom protista, banyak makhluk hidup yang dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian ada paramecium, ya, dia bergerak menggunakan flagela, bulu getar atau menggunakan silia juga. Dia juga dapat membelah diri ya. Ini adalah contoh-contoh dari protista. Kalau protista mirip jamur itu seperti tomat
tomat yang sudah busuk di pasar atau tomat yang sudah busuk di tempat sampah. Kamu amati sampel, ambil satu cairan lendir tomat busuk, kamu amati mikroskop, itu ada makhluk hidup yang paling terkecil. Namanya protista mirip jamur. Ya. Kita lanjut ke 3. Kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti. Dinding sel terbuat dari zat kitin. Tidak memiliki kloroplas. Ya, tidak berfotosintesis, ini dia, tidak berwarna hijau. Sehingga tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa, ya, disebut hifa. Jadi tubuh jamurnya ini kita kenal namanya hifa atau benang-benang jamur. Nah, ini kalau diamati di mikroskop, ya, dia itu ada benang-benang halus namanya hifa. Kemudian kumpulan hifa disebut miselium. Jadi hifa berkumpul jadi satu yang warnanya putih namanya miselium. Kalau kamu pernah makan lihat jamur roti busuk atau roti sudah berjamur, warna putih-putih hifa, putih-putihnya. Nah, kalau dikumpulkan jadi satu namanya miselium. Tubuh jamur disebut talus. Nah, ini tubuhnya nih, tubuhnya namanya talus. Nah, di bagian atasnya ini namanya tudung. Tudung jamur atau tutupnya, kepalanya jamur nih, tutupnya jamur namanya tudung. Bagian badannya namanya talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit. Ada yang menguntungkan saprofit, ada juga yang merugikan parasit. Ya, saprofit menguntungkan, parasit yang merugikan, bahkan ada yang beracun. Dan berkembang biak dengan spora. Jadi dia akan mengeluarkan spora dari hifa itu sendiri. Jadi nanti hifa itu dia akan membentuk alat kelamin. Baik kelamin jantan namanya antheridium, alat kelamin betina namanya archegonium. Nah, simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau kita kenal namanya lichen ya. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain dan tak bisa hidup. Hidup lain tak bisa hidup. Nah, jadi dia ini dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Nah, jadi dia ini contohnya di batang pohon. Kalau pernah lihat batang pohon ada lumut kerak, ya, lumut kerak, kemudian akan tumbuh jamur di situ. Nah, inilah termasuk simbiosis mutualisme. Paham semuanya? Jelas? Oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat namanya kingdom plantae atau tumbuhan lumut. Nah, kingdom plantae ini yang pertama namanya lumut. Kamu mungkin sering lihat ya, dimanapun pasti melihat lumut. Nah, lumut ini ciri-cirinya adalah memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Bukan sejati apa? Berarti tidak sempurna ya. Nah, di mana dia ini belum memiliki berkas pembuluh, berarti tidak punya xilem dan tidak punya phloem. Ya, di mana tumbuhan lumut nih contohnya Markhantia, dari genusnya Markhantiales, dari familia Markhantiales. Di mana nih tumbuhan lumut Markhantia adanya di bebatuan, di tanah atau di daerah pegunungan. Nah, akar lumut disebut rhizoid. Jadi akar-akar lumut ini kita kenal namanya rhizoid, akar-akar kecilnya. Rhizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Nah, dia ini tempatnya lembab, tidak banyak terkena sinar matahari. Kemudian dia lumut menempelnya tubuh lumut pada substrat. Substratnya apa? Seperti batu yang sudah mulai lapuk, kayu yang sudah mulai rapuh, kemudian di pohon-pohon yang sudah mulai tua. Nah, ini menempel pada tubuh substratnya. Kemudian berkembang biak dengan kawin dan tak kawin atau berkembang biak secara seksual atau kawin secara tidak kawin atau kita kenal namanya aseksual ya, yang disebut dengan pergiliran keturunan atau kita kenal namanya metagenesis. Apa namanya? Metagenesis atau pergiliran keturunan. Nanti di situ dia bisa melakukan 2 perkawinan, baik
perkawinan secara seksual atau kawin atau perkawinan secara aseksual atau secara tidak kawin. Nah, ini contohnya lumut antoseros atau lumut tanduk, bentuknya seperti tanduk ya. Nah, ini contohnya ada di pegunungan. Kalau nanti kamu sudah besar, sudah dewasa nanti, sudah suka traveling, suka naik gunung ke Gunung Gede, Pangrango, Gunung Slamet atau gunung manapun yang ada di Indonesia, kamu akan menelusuri di setiap tepi jalan. Banyak lumut-lumut yang hidup di sana. Atau kamu pernah ke puncak, ke villa ya, banyak sekali lumut-lumut yang ada di tembok-tembok ya, di lantai-lantai atau di tanah-tanah ya. Pernah lihat ya? Nah, itulah lumut. Nah, kemudian tumbuhan yang kedua namanya tumbuhan paku. Tumbuhan apa? Nah, tumbuhan paku ini ciri-cirinya adalah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Ingat, kalau tadi di lumut, dia punya akar, punya batang, dan punya daun, tapi tidak sejati, tidak sesempurna pada tumbuhan paku. Ya, dia ini tidak bisa membedakan mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Apalagi batangnya ya. Makanya dia bukan sejati tumbuhannya. Kalau yang tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun yang sejati sudah terlihat jelas. Dan dia memiliki berkas pembuluh yaitu memiliki xilem dan floem. Ya, memiliki xilem dan floem. Di mana nih terlihat nih tumbuhan paku Phyllostum. Nah, kemudian pada daun dewasa terdapat bulatan atau tonjolan. Bulatan ini berwarna coklat disebut sorus. Nah, tumbuhan lumut ini kalau sudah mulai besar bulatannya membentuk coklat namanya sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Jadi di dalam kalau kamu pernah lihat tumbuhan lumut, tumbuhan paku, di bawah daunnya itu ada warna bintik-bintik hitam. Nah, dia ini sebagai kotak spora untuk mengeluarkan spora, jatuh ke tanah, penyerbukan dengan angin, maka dia akan tumbuh kembali tumbuhan paku tersebut. Nah, kumpulan kotak spora ini dibungkus oleh indusium. Jadi kotak spora ini dibungkus nih, namanya indusium. Kalau kamu pernah ke kebun raya Bogor, pernah nggak kebun raya Bogor? Di situ ada tumbuhan khusus, tumbuhan paku semua. Banyak sekali, ada di daerah selatan kalau nggak salah. Nah, kemudian perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Dia juga sama dengan lumut, melakukan perkawinan secara kawin atau seksual, kemudian perkawinan secara tidak kawin atau aseksual. Dia dilakukan dengan pergiliran keturunan. Ya, namanya contohnya adalah tumbuhan paku ada Psilotum dan Adiantum. Nah, yang keempat namanya Kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Nah, ada yang ketinggalan di sini. Perlu kamu ketahui, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku tadi kita kenal namanya pergiliran keturunan. Nah, ini saya perlihatkan kepada kalian ada di YouTube-nya ya. Bisa kalian lihat saja sebentar. Atau di Google-nya. Saya perlihatkan contoh tumbuhan pergiliran keturunan ya. Pergiliran. Kelihatan di layar HP kalian atau laptop kalian? Halo? Bisa terlihat? Nah, ini dia nih. Saya perlihatkan ke kalian. Nah, ini ada jelas pecah ya. Pecah ya gambarnya? Pecah nggak? Nah, ini saya berikan saja ya contohnya ya. Kalau dari tumbuhan paku ya, tumbuhan pertama kita tumbuhan lumut dulu. Kalau tumbuhan lumut, nih kamu lihat di sini. Nah, ini ada contohnya. Kalau tumbuhan lumut, nah ini tumbuhan lumut itu dimulai dari spora.
Sporanya pecah akan membentuk protonema atau calon dari tumbuhan lumut yang masih muda. Ketika lumut ini sudah mulai terbentuk, maka membentuk calon alat kelaminnya dari protonema ini. Alat kelamin jantan namanya anteredium. Ya, anteredium alat kelamin jantan. Sedangkan alat kelamin betina namanya archegonium. Ya, archegonium. Nah, ketika anteredium ini mengeluarkan yang namanya spermatozoid dari kantung spora. Spora pada tumbuhan lumut maka mengeluarkan spermatozoid, sedangkan archegonium mengeluarkan sel telur. Nah, ketika sel telur dengan spermatozoid ini bertemu menjadi zigot. Dari zigot dia akan membentuk sporogonium, ya, calon spora yang sudah matang menjadi tumbuhan baru, maka spora terbentuk kembali dan kembali lagi ke atas. Nah, ini namanya pergiliran keturunan seperti siklus ya. Dari spora naik lagi ke atas ke protonema, lumut membentuk dua kelamin, anteredium dan archegonium, sel telur dan spermatozoid, zigot, sporogonium sampai spora. Paham? Ini untuk pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Jelas? Jelas ya? Nah, kalau ini tumbuhan dari paku. Tumbuhan paku itu dari spora membentuk calon alat kelamin. Ada dua calonnya, namanya protalium. Kalau tadi namanya protonema untuk lumut, kalau untuk paku, tumbuhan paku namanya protalium. Ya, dari spora membentuk protalium membentuk anteredium dan archegonium. Anteredium alat kelamin jantan dan archegonium alat kelamin betina. Anteredium akan membentuk atau mengeluarkan sel sperma di kantung spora, kemudian di archegonium melakukan sel telur, kemudian dari sel sperma dengan sel telur bertemu menjadi zigot, dari zigot menjadi paku muda menjadi paku dewasa, atau kita kenal namanya sporogonium. Nah, ini sporofit namanya ya. Kita kenal namanya sporofit atau kantung muda. Nih yang ini contohnya nih ya. Ini bisa nih. Sel telur menjadi spermatozoid, menjadi zigot, zigot menjadi tumbuhan paku, atau sporofit kita kenal 2N diploid. Dari sporofit membentuk sporangium, pembelahan secara meiosis dari sporangium membentuk spora. Ya, jadi dari spora, protalium, archegonium, anteredium, sel telur spermatozoid bertemu jadi zigot, zigot jadi tumbuhan paku menjadi sporangium, sporangium atau kita kenal tadi tumbuhan lumut dewasa, tumbuhan paku dewasa menjadi spora kembali lagi. Paham? Itu ya bedanya ya. Jadi bedanya kalau tumbuhan lumut protonema, kalau tumbuhan paku membentukkan alat kelaminnya namanya protalium. Jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini dia tadi tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Oke, kita lanjut ke atas. Saya taruh di atas dulu. Nah, ini dia lumut, tumbuhan paku sudah. Kita masuk ke tumbuhan yang keempat, yaitu tumbuhan berbiji. Jadi tadi kingdom plante itu ya ada 3. Ya, tumbuhan kingdom plante ada 3. Ada tumbuhan lumut, yang kedua tumbuhan paku, yang ketiga tumbuhan berbiji. Tumbuhan apa? Berbiji. Tumbuhan berbiji ini memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, dia ini punya akar, batang, dan daun sejati. Letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibedakan menjadi 2 macam. Jadi tumbuhan berbiji itu ada 2. Ada yang pertama tumbuhan biji terbuka, namanya gymnosperme. Dan tumbuhan biji tertutup, namanya angiosperme. Ya, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Gymnosperme, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal,
atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus, ya, yang mengandung sporangium. Contohnya di mana tumbuhan biji terbuka? Contohnya ada di pohon pinus. Kamu tahu buahnya pohon pinus ya? Kalau yang jantan yang seperti apa, yang betina seperti apa? Dia ini ciri khasnya tadi ya, ada juga tumbuhan berbiji terbuka pada pohon melinjo atau biji melinjo, ya. Bijinya ada di luar. Nah, jadi dia ini buahnya di dalam. Menempel pada daun buah, pohonnya berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal. Ya, itu contoh pohon pinus. Tipis, lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus. Alat kelamin jantan namanya strobilus jantan, alat kelamin betina namanya strobilus betina. Ya, mengandung apa? Mengandung sporangium. Mengandung sporangium, ya. Kemudian tumbuhan yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup, ya. Atau kita kenal namanya angiosperme. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun. Sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, sejajar, bakal biji terlindung di dalam daun buah. Mengalami pembuahan ganda. Jadi dia memiliki bijinya bisa dua, ya, berbuah ganda. Ya, ada bunganya, ya, untuk melakukan penyerbukan, ada akar, ada batang, ada daun, sudah terlihat jelas. Tulang daunnya menyirip seperti pohon mangga, kemudian menjari seperti singkong atau sejajar seperti padi, dan bakal biji ini terlindung di dalam daun buah. Jadi bijinya di dalam buah, buahnya di luar, bijinya di dalam. Tahu, kamu tahu mangga? Buah mangga tahu? Buah mangga itu bijinya di dalam apa di luar? Nah, buahnya di dalam, buahnya di luar kan? Bijinya di dalam kan? Ya enggak? Salak. Salak itu bijinya di luar apa di dalam? Di dalam, buahnya di luar. Yang kamu makan kan buahnya ya. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh lain ya. Ingat itu bedanya. Jadi kalau tumbuhan biji terbuka, bijinya di luar, buahnya di dalam. Ya. Kalau tumbuhan biji tertutup, buahnya di luar, bijinya di dalam. Itulah penjelasan dari kingdom plantae atau tumbuhan dari tumbuhan berbiji. Ingat ya. Jadi kingdom plantae ini ada 3, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji. Ya. Kemudian yang kelima, kingdom animalia. Ya. Invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya porifera atau hewan spons. Kalau kamu pernah SpongeBob atau pernah lihat di dasar laut ada spons ya gitu yang besar panjang lonjong, dia mengambil oksigen dan mengeluarkan gelembung-gelembung, itu namanya hewan spons dari porifera, hewan yang tidak bertulang belakang. Ada lagi Colenterata, contohnya hidrozoa, hidra, Psychopoa, Scyphozoa ya, ada Antrozoa. Contohnya Colenterata itu seperti ubur-ubur gitu ya. Nah, ini Colenterata. Atau lagi Platyhementes. Contohnya Planaria, cacing planaria yang tidak dapat dipotong simetris bilateral, dapat dipotong ke arah mana saja. Kemudian ada lagi cacing hati ya, yang ada di tubuh. Kemudian nematoda, contohnya cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Ya, yang susah dipotong tambang tuh. Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, pacet. Atau pacet, tahu pacet gak kalian? Lintah ya, cacing tanah ya. Nah, Annelida. Kalau dari kelas Anthropoda, contohnya udang, kepiting, serangga. Anthropoda, hewan yang tubuhnya berruas-ruas. Kemudian Echinodermata, hewan yang tubuhnya simetris. Contohnya bintang laut, landak laut, teripang. Atau bulu babi juga bisa ya. Ada lagi moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Dia memiliki cangkang. Namanya bekicot.
kemudian cumi-cumi, kerang, siput, keong ya, itu juga moluska. Dia ini hewan-hewan ini tidak punya tulang belakang atau kita kenal namanya invertebrata. Tapi kalau manusia, hewan-hewan mamalia memiliki tulang belakang namanya vertebrata. Tapi kalau tidak punya tulang belakang namanya invertebrata. Paham? Sampai sini? Nah, yang kelima, tadi ada kingdom animalia, ada yang invertebrata, ada juga yang vertebrata. Ya. Vertebrata. Ini kekurangan tulisannya saya tambahkan dulu invertebrata. Ya. Invertebrata. Nah, yang ini vertebrata. Nah, ini kalau hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dikelompokkan menjadi superkelas Pisces. Contohnya ikan mujair, ya, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas punya tulang belakang yaitu duri yang di belakang ya. Kemudian kelas amfibi contohnya katak, kodok, ya, salamander. Kemudian kelas reptilia contohnya buaya, kadal, penyu, ular. Ini ular juga punya tulang belakang. Kemudian kelas apes, burung, burung pipit, burung merpati, burung elang. Lagi kelas mamalia yang melahirkan. Contohnya gajah, singa, orang utan, kelelawar, lumba-lumba. Nah, itulah penjelasan dari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, jelas sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Kita cukupkan? Oke? Terima kasih ya atas waktu kalian.